Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini saya akan memaparkan hasil pengabdian pada tahun 2020, pelaksanaan 2020, tahun usulan 2019. Judul pengabdian ini adalah sosialisasi kekayaan intelektual di kedamaian. Dengan Ketua Nanang Khairul Umam, anggota Ismail Marzuki, Afakhrul Masuk Bahtiar, serta satu dari mahasiswa yakni Istianifah. Yang pertama, pendahuluan. Pendahuluan ini meliputi 3 tahapan atau 3 subbab, yakni yang pertama analisis situasi, yang kedua permasalahan mitra, serta yang ketiga adalah solusi pemecahan masalah. Jadi yang pertama analisis situasi, yakni berdasarkan perubahan zaman dan pelestarian budaya. Hal ini diperoleh berdasarkan analisis di tempat atau sasaran, yang lebih tepatnya yakni mitra pengabdian, yang mana berdasarkan cerita dari beberapa penduduk bahwasanya rata-rata anak muda zaman sekarang atau keturunan lebih tepatnya, turunan mereka sekarang lebih memilih bekerja di pabrik-pabrik, kemudian di tempat-tempat atau rumah makan yang sekiranya sudah masuk dalam ranah modern. Artinya seperti UMKM yang ada di sana yang sekarang masih dikelola oleh orang tua mereka tidak dilanjutkan atau anaknya, keturunannya tidak memilih untuk meneruskan apa yang sudah dikelola oleh orang tuanya. Sehingga para anak-anak tersebut memilih untuk bekerja di pabrik atau di rumah-rumah makan serta tempat-tempat yang sekiranya menjadi trending pada zaman sekarang. Sehingga daripada itu kemudian muncullah sebuah permasalahan bahwasanya minimnya dengan perubahan zaman tersebut, maka hasil-hasil produksi UMKM dan sebagainya, maka akan semakin minim hak perlindungannya karena tidak ada yang meneruskan. Kemudian solusinya apa? Kami ingin memberikan wawasan kepada masyarakat terkait jenis-jenis kekayaan intelektual dan memberikan kesadaran kepada masyarakat, khususnya anak muda, yang akan meneruskan atau sebagai generasi penerus apa yang telah dilakukan orang tuanya, akan pentingnya hak atas kekayaan intelektual tersebut. Kemudian metode yang kita gunakan dalam pengabdian ini adalah meliputi 3 tahap. Yang pertama itu kita membuat kerangka pemecahan masalah, yang kedua tujuan daripada pemecahan masalah, serta yang ketiga itu metodenya itu menggunakan metode seperti apa. Yang pertama, kerangka pemecahan masalah. Kita akan menggunakan sebuah atau melakukan sosialisasi melalui daring, serta melakukan analisis produk atau barang yang berpotensi didaftarkan KI. Yang awalnya kita hanya menyasar atau sasaran kita hanya UMKM, ternyata berdasarkan analisis awal, kita perlu mengembangkan lebih jauh dan lebih dalam lagi berkaitan dengan potensi KI yang dihasilkan dari dunia atau lingkup pendidikan, terutama hasil karya dari guru maupun peserta didik. Sehingga kita menjadikan partisipannya itu adalah masyarakat atau penduduk serta guru-guru yang ada di SD. Nah, kemudian tujuannya adalah untuk memberikan pengetahuan baru terkait definisi KI, jenis-jenis KI, KI sendiri itu apa, jenis-jenisnya itu apa saja, karena memang sangat banyak jenis-jenis KI, serta pentingnya mendaftarkan KI untuk mendapatkan legalitas badan hukum yang sah. Ya, jadi manfaat untuk mendaftarkan KI itu apa sebenarnya? Apakah hanya setelah mendaftar, kemudian kita hanya terdaftar, serta nilai kebermanfaatannya itu apa saja? Nah, itu yang akan kita berikan kepada partisipan. Serta memperoleh data yang berupa barang atau jasa yang berpotensi didaftarkan KI.
Nah, di sini kita juga nanti akan melakukan analisis ya, analisis barang-barang atau produk-produk apa saja yang dapat didaftarkan KAI. Karena di UMG sendiri kita juga sudah ada unit di dalam Biro BHKI, di situ ada juga unit KI, sehingga kita dapat mendaftarkan secara langsung melalui Universitas Muhammadiyah Gresik. Sementara itu metode kita pakai ceramah. Di sini dalam pelaksanaannya kita mengalami perubahan karena pada rancangan awal kita akan melakukan pengabdian atau secara tatap muka langsung, artinya kita langsung terjun ke desa, kemudian kita kumpulkan partisipan atau pesertanya di balai desa atau tempat yang sudah disediakan. Namun karena kondisi PSBB atau adanya COVID sehingga tidak memungkinkan kita mengumpulkan banyak warga untuk melakukan sebuah kegiatan. Nah, solusinya di sini kita bersama tim membuat atau semacam daring, artinya kita menggunakan aplikasi yang mana kita menggunakan aplikasi Zoom. Selain kita memberikan wawasan dari ceramah, kita juga ada sesi diskusi yang mana nanti untuk menarik minat daripada partisipan. Selain itu kita juga melakukan pendampingan melalui daring. Jadi kegiatan ini dilakukan selama 2 hari atau bisa juga jangka panjang. Artinya setelah kegiatan ini pun kita juga bisa kerjasama secara terus-menerus. Artinya ada proses selanjutannya sehingga tidak berhenti pada tahapan ini saja. Karena ini merupakan tahapan awal. Istilahnya kita hanya memberikan beberapa manfaat, beberapa pengetahuan dengan sedikit analisis. Kemudian lanjutannya kita nanti kalau masih dipercaya untuk bekerja sama, maka kita akan membuat produknya sehingga sampai pada tahap pendaftaran. Baik, kemudian selanjutnya kita melakukan pengabdian sehingga kita akan menjabarkan hasil dan pembahasan. Sementara yang pertama itu adalah hasil. Dalam hasil ini ada dua tahapan ya, karena tahapannya yakni persiapan dan pelaksanaan. Tahapan yang pertama persiapan. Ketika tahapan persiapan ini kita melakukan sosialisasi ya. Sosialisasi artinya kita berdiskusi langsung ke lapangan, yakni sasarannya adalah di desa Kedamaian, tepatnya di Banyurip. Karena kondisinya juga belum memungkinkan kita untuk terjun pada waktu itu, bahkan masih PSBB, belum pada tahap new normal. Akhirnya kita membagi tugas. Jadi saya nanti sebagai pemateri pada pelaksanaannya, kemudian Pak Afak dan Pak Ismail yang kebetulan beliaunya ini juga dari desa tersebut, akhirnya yang mewakili untuk melakukan koordinasi dengan pihak desa. Artinya nanti apa yang perlu dijelaskan, materi apa yang akan disampaikan, serta sasaran yakni masyarakat yang kalangan apa saja itu yang disiapkan. Kemudian juga memberikan atau mengarahkan kepada beberapa sasaran atau mitra untuk mendownload atau mengunduh aplikasi yang akan kita gunakan dalam pelaksanaannya nanti. Seperti itu. Kemudian pada tahap pelaksanaan, nah ini adalah schedule ya. Jadi jadwal pelaksanaan kita melakukan pengabdian pada hari Rabu tanggal 24 Juni serta hari Kamis tanggal 25 Juni dengan rincian pada hari Rabu ini kita menggunakan aplikasi Zoom mulai dari pukul 8 sampai pukul 9.30 karena terbatas ya, waktu Zoom itu terbatas, namun untuk diskusi lanjutan kita membuat grup WA untuk melakukan analisis yang lebih dalam. Jadi pada kegiatan pelaksanaan kita mengawali dengan registrasi, kemudian sambutan ini perwakilan dari desa serta perwakilan dari tim pengabdian.
Selanjutnya pemaparan materi dari Saudara Nanang atau Pak Nanang berkaitan dengan pentingnya kesadaran masyarakat terhadap kekayaan intelektual. Nah, disinilah nanti sasaran mitra diberikan beberapa wawasan-wawasan yang berkaitan dengan definisi atau deskripsi KI itu sendiri apa, kemudian jenis-jenis KI itu ada berapa saja, serta apa sih yang dapat diperoleh ketika kita sudah mendaftarkan KI. Kemudian di akhir kita melakukan sesi diskusi. Nah, ini yang berminat ternyata dari guru. Guru itu banyak yang bertanya bahwasanya hasil karya atau tulisan-tulisan yang dihasilkan oleh guru seperti artikel, kemudian media yang dibuat oleh guru dengan peserta didik itu apakah bisa? Nah, itu kita analisis ternyata sangat bisa untuk didaftarkan. Ya. Namun beliau menyampaikan berkaitan dengan harga. Harga kita juga menyampaikan perincian harganya itu berapa kalau jenis KI hak cipta itu sekian, kemudian kalau paten itu sekian, hak merek itu sekian. Nah, ternyata mereka itu keberatan di pembiayaan. Artinya apa? Bukan masalah keberatan karena tidak bisa membayar, tetapi adanya semacam kurangan dana. Jadi di SD itu memang alokasi dana untuk pendaftaran KI itu tidak ada, namun uang yang diperoleh dari dana BOS itu untuk dialokasikan pada kegiatan-kegiatan yang lain. Nah, ini mungkin untuk kegiatan selanjutnya dalam membuat eh, apa rincian ya atau usulan di tahun selanjutnya bisa dianggarkan seperti itu. Itu untuk yang kita peroleh dari pelaksanaan ini. Kemudian di hari Kamis itu pukul 9 sampai 10 yakni diskusi analisis karya ya. Jadi ini lanjutan daripada kegiatan yang di hari pertama. Selanjutnya penutup ya. Penutup ini meliputi simpulan dan saran. Simpulan yang kita peroleh dari pelaksanaan ini adalah yang pertama, pengetahuan masyarakat tentang KI itu mengalami peningkatan. Jadi beberapa warga atau beberapa masyarakat memahami bukan KI tetapi HKI atau HAKI. Sebenarnya ini suatu hal yang sama karena mengalami perubahan dari yang pertama HAKI, kemudian HKI, serta sekarang menjadi KI atau kekayaan intelektual. Mereka ini sedikit memahami karena sudah diberikan wawasan-wawasan. Nah, yang awalnya tidak tahu KI, kemudian apa HKI dan HAKI itu menjadi paham akan definisi-definisi jenis serta kebermanfaatnya. Kemudian yang kedua, simpulannya adalah minat untuk mendaftarkan karya yang dihasilkan terhambat karena adanya permasalahan pendanaan. Nah, ini yang kita atau sudah saya bahas di bab sebelumnya, yakni berkaitan dengan dana. Mungkin nanti solusinya adalah melakukan sebuah kerjasama yang mana jika sekolah nanti tidak ada dananya sehingga nanti dana bisa diambil dari dana pribadi atau individu, namun nanti juga kalau bersedia dari pihak sekolah juga mengalokasikan dari dana BOS. Sementara dari UMKM sendiri lebih kepada karena di situ rata-rata orang sepuh ya, mohon maaf, yang sudah berumur, maka menurut beberapa mitra atau beberapa UMKM itu dirasa kurang penting. Padahal sudah kita jelaskan bahwasanya nanti jika KI atau jika produknya sudah didaftarkan, maka ketika diklaim oleh pihak lain dapat digugat dan legalitas badan hukumnya itu sah. Nah, ini perlunya kesadaran juga dari, jadi kalau hanya kegiatan ini saja tidak berkelanjutan maka ya akan selesai, kegiatan selesai maka wawasan juga akan selesai. Nah, ini perlu kerjasama antara lembaga pengusul atau dari kami tim pengabdi serta perangkat desa ya. Jadi perangkat desa di sini juga harus senantiasa memberikan semacam edukasi-edukasi, kemudian sosialisasi juga kalau diperlukan. Dengan tentunya dengan bantuan kita juga. Kemudian saran.
saran dari kegiatan ini, kegiatan sosialisasi KI yang telah diselenggarakan harus dilakukan secara